Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang minyak bumi, antara lain proses pembentukan minyak bumi, komposisi minyak bumi, dan pengolahan dari minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah yang berbentuk cairan kental berwarna hitam. Bentuk minyak bumi yang seperti ini belum bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, minyak bumi yang masih mentah tadi diolah akan menghasilkan produk-produk minyak bumi yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Hasil pengolahan minyak bumi tersebut dapat dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari, baik rumah tangga maupun industri. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting peranannya bagi kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar dimulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin dan parafin serta aspal, dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintesis, deterjen, obat-obatan, dan lain sebagainya yang dihasilkan dari minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari alam oleh fosil-fosil yang terpendam berjuta-juta tahun lalu. Fosil adalah sisa tulang belulang dari tumbuhan ataupun hewan purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Terjadinya proses pembentukan minyak bumi dapat dijelaskan sebagai berikut. Dimulai yang pertama, ketika ada tanaman atau hewan yang terkubur di dalam lapisan kerak bumi selama jutaan tahun yang lalu. Yang kedua, tanaman dan hewan yang mati tersebut akan terbawa ke lapisan kerak bumi lewat pergerakan lapisan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan yang terkubur yang telah menjadi fosil akan bereaksi dengan panas bumi dan gas alam yang terbentuk secara alami. Hal ini mengubah fosil menjadi cairan hitam atau minyak bumi. Yang ketiga, komposisi minyak bumi. Minyak bumi hasil pertambangan yang belum diolah dinamakan minyak mentah. Minyak mentah merupakan campuran yang sangat kompleks. Komposisi dari minyak mentah sendiri antara lain 57% hidrokarbon alifatik, 29% hidrokarbon aromatik, 14% resin, 2% belerang hydrogenik yang terikat dalam hidrokarbon aromatik. Berikutnya ada senyawa-senyawa komponen minyak bumi. Jenis-jenis senyawa yang ada pada komponen minyak bumi antara lain jenis senyawa hidrokarbon dengan presentase 90 hingga 99%. Contoh senyawanya antara lain yaitu alkana, sikloalkana, dan aromatis. Yang kedua yaitu jenis senyawa belerang dengan presentase 0,1 hingga 0,7. Contoh senyawa yaitu tioalkana. Kemudian ada senyawa oksigen dengan presentase 0,06 hingga 0,4. Contoh senyawanya yaitu senyawa asam karboksilat. Selanjutnya ada senyawa nitrogen dengan presentase 0,01 hingga 0,9. Contoh senyawa yaitu pirol. Yang terakhir yaitu ada senyawa organologam dengan presentase kurang dari 0,01. Contoh senyawa organologam yaitu senyawa-senyawa dari logam nikel. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan bumi. Perlu dibuat sumur bor untuk mendapatkan minyak. Minyak mentah yang diperoleh ditampung di kapal tanker atau dialirkan menggunakan pipa. Agar dapat digunakan, minyak mentah harus diolah terlebih dahulu. Prinsip pengolahan minyak bumi ada dua langkah, yaitu pertama, desalting. Proses desalting merupakan proses pengalihan garam yang dilakukan dengan cara mencampurkan minyak mentah dengan air. Tujuannya adalah melarutkan zat-zat mineral yang larut dalam air. Proses ini juga ditambahkan asam dan basa dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang selain hidrokarbon. Yang kedua yaitu proses destilasi. Dalam proses destilasi bertingkat, minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam fraksi-fraksi, yaitu kelompok yang mempunyai kisaran titik didih tertentu. Yang terakhir yaitu hasil pengolahan minyak bumi. Produk-produk hasil olahan minyak bumi tidak hanya berbentuk bahan bakar cair, karena setelah melewati ke-6 proses di atas, maka hidrokarbon bisa diubah menjadi produk-produk seperti LPG sebagai bahan bakar pada rumah tangga, bensin sebagai
sebagai bahan bakar mobil atau motor, solar sebagai bahan bakar mesin diesel, minyak tanah sebagai bahan bakar untuk rumah tangga, dan lain sebagainya.